siang ini karena kita dapat info ini dari Tanjung Priok berangkat jam 4, jam 5, dan kita harus ke Pulau Gebang dulu sekitar jam 2 karena kita mau take vlog lagi. Kita cobain naik Transjakarta ya, kurang lebih 40 menit ya. Kita lihat apakah jalanan ini ramai. Nah, ini loket baju. Loket selamat siang, Bu. Iya. Dengan siapa ini? Pak Umi, ini akan di Pelumpang. Kalau mau beli tiket, ini nomornya nih.
nih sama orang yang kebetulan satu domisili di Jepara, yang kebetulan di Jakarta. Dan tak asik bagi teman-teman BMC karena beliau adalah mantan ketua BMC sama Mas Henry BBC. Oke, nanti kita ngobrol ya, tapi nanti lebih enaknya di atas sambil oke, nah, naik ke atas dulu. Dan jangan lupa kalau ke agen Pulau Gebang, taruh nomornya nih, pesanan tiket. Nah, sama Mbak. Ya, ya, ya. Jadi kalau sistem baru Pulau Gebang, sekarang kita masuk ke sistem, nanti kita dapat boarding pass. Kalau sudah naik ke armada, nanti ngelewatin petugas. Selain boarding pass. Siapa? KSE si 10 tok. Oh, sing Madura. Heeh, si 10 tok. Dua satu ya. Heeh. Iya. Lumayan. Saya ke Madura. Kira-kira cuma di Madura ya. Random ah? Ya, ngobrol di luar ya deh, Monggo. karena nggak boleh ngerokok. Jadi ini pintu-pintu yang sudah disediain sesuai arah tujuannya. Kalau kita lihat ini pintu blok B, pintu 9. Juga ya? Oh ya, kali ini selain kita ngobrol sama mantan ketua BMC dari BBC juga ada teman-teman kru dari Pahala Kencana. Ini yang divisi Jalan ke Madura. Barang ora nek ngerime barang sama. Besok lucu, Pak jebrak isih. Jebrak. Nek kaya awak dhewe sih bahasane kono-konoan ki wis. Nek bodine iki yo abot. Dadi nek iki nanggepine iki wis ora terlalu heboh kaya sing tacak kae lah. Tacak kae. Jenenge urip ning dalan ya ngono kuwi. Bodi panci tapi antos loh. Aku pernah sing kejadiane si sapa kae ning anu saiki wonge ning Rosalia. Dadi ning antara kondisi depan. Kuwi iki hinolohan. Renyap. Renyap iki paling ber anu tok kuwi. Opone kocone pecah karo anu iki rada meleot ini. Dan renyap. Bisa tak hapus sih gambarnya. Enek ning kono. Ya tentunya selain ya sama-sama kita di jalan ya, sama-sama kita di jalan, tentunya kita tetap masih ngopi-ngopi lah sama teman-teman kru yang lain. Ya saling menyapa, nambah juga. Paling awet banget. Aku gampang teratapan wis repot. Aku kuwi lho. Nek sing wis biasa to. Wis tetep anu Ora. Terus sopir bekas truk langsung habis yo repot. Saiki golek sopir sing jam terbang tinggi Susah, ayo sama. Angel lah. Iya, ya awak dhewe ngerti sebenarnya. Cuman kan nek kaya sopir-sopir ya kita nggak membandingkan sekarang sama dulu. Cuman kan jam terbang itu kan nggak bisa bohong. bekasnya kena ini masuk ukurannya halus loh malah Mas. Ahmed kayak Arab kayak podo aja. Ya, ada sebuah pesan guys, buat kalian yang mungkin suka bikin trip report. Nah, pesan kita juga nggak terlalu ini sih, terlalu memaksakan kondisi driver untuk ikut nyetut ya, karena
yang penting kan bagaimanapun kita sama-sama di jalan, kita hargai pengguna jalan yang lain, dan yang penting kita selalu jaga keselamatan, karena keselamatan itu nomor satu. Yang penting sampai rumah. Jadi kita ingatkan buat yang suka bikin trip report video, jangan sering-sering lah manasin driver. Ya, dan tentunya jangan jadi kompor ya. Katanya mau nembusin kan, kok udah setahun gak tembus-tembus katanya. Ya, aku mau ciko cuy lho. Kok syaratnya kowe kok lah. Syaratnya mandiri tekan kene. Oh, siap. Karena aku poro rek. Oh, siap. Takkan candi ya. Nggak tembus. Tekake padahal kamu. Iya, sebab saya sini, saya minta tabel. Apanya? Itu kan ikut sama tempat perlu tadi. Kan aku tadi sebanding kok. Enggak, maksudnya gini saya. Kan saya pakai orang, ya kan? Nanti dengan sengesung. Oh iya iso. Nah, kamu Semarang ngono kok. pakainya ini gitu. Karena saya sudah pakai. Pihak ketiga. Bisa itu. Bisa. Para pun nantinya pakai itu. Poro Jakarta. Kapan? Bentar lagi. Tunggu tanggal mainnya. Di Poro mangkat akeh lho. Sebagai heran. Mana? Makan ini kan. Ya. Iki dadi lho, dadi lho. Menewes deal. Bodo ngeteri. Oh siap. Iku nang pasar, kurang ajar. Lho aku banyak bloro lewat Jeporo lho, Dik. Iki anu nikahan. Nake dangdut bangun aku. Bayasi itu kacangnya ya. Banyak sira. Kan kenapa sih? Mungkin dikandani. Oke, rupanya ini jadi malah kopdar dadakan. Jadi teman-teman BFC sama BBC. Nah, itu tadi sudah ada beberapa yang ikut kita ngumpul. Nanti kita ngobrol di luar, kita sapa mereka satu persatu. Dan satu armada sudah G70. Kata-kata Om. Kata Om. Oh, sehat. Cepat. Nih sambil nunggu Mas Ketua, kita sapa satu-satu ini ya. Dari Ciledug udah jauh-jauh ini. Ciledug, Nah, jalan-jalan. jalan. Didit Fajar Kurniadi. Kalau di Facebook namanya Sama, Didit Fajar Kurniadi. Nah, itu juga ini. Tuh, nah ini. Jauh-jauh dari Mabes, Mangga Besar. Facebooknya namanya siapa? MU Gianto Mugianto sama dari Mabes. dari Romangun. Rawamangun. Mas siapa? Julian. Mas Julia. Ini sambil nunggu Mas Ketum ya. Ini B70 udah datang juga. Nah ini yang ditunggu-tunggu datang nih. Kelamaan nih kerjanya nih. Tunggu-tunggu akhirnya datang juga Mas Siko.
Kayaknya bawa oleh-oleh loh ini. Bawa baju. Oleh apa itu Mas? Bawa baju. Buat dilupan. Masalah dilupan. Kok turu emang? Boleh. Oke. Ikuti timbangan itu. Ini Mas Labas yang pegang SE. Ini anak lanang ini. Ini BMC Jepara. BMC Etulen ini. Halo Mas. Loh, biar Merah menangkan diri Ora sawi motor juga. Ini enggak, sing dibahas ki oleh. Seset bau jalan. gue udah nyalip apa? Aku ngene sing tak pikir iki. Yo oleh-oleh wae. Tapi kok alangkah nek dipikir ki jadi hilang tujuan pertama awak dhewe numpak bis yo kan dadi hilang. Nek memang arep balapan ngapain ning tol? Ora enek anune, maksudnya ora enek secara skill juga nek urung bisa dikatakan hebat nek urung ngrasakne jalur pantura to. Belum nek jenenge ngeblong jalan lurus e padha drag race. Ya sak kuat-kuate mesine karo nganune tok ae. Mania. Kuat-kuatan mesin. Parah. Lah makane kuwi awak dhewe biyen kan delokke skill carane arep motor buka jalur teko kono iki kok nyandak apa ora. Nah, ingat-ingat ya, kompor itu jangan bikin kompor driver. Jadi kita di jalan juga butuh keselamatan. Ya. Nek zaman Yang sampai rumah ketemu anak, istri. Banter ya tutulan nyaman. Oke, jam pemberangkatan sore pukul 5:30 sambil nunggu bisnya belum datang. Kebetulan kita sudah ngumpul ini. Ada beberapa teman-teman dari BBC sama BMC. Ini ada Pak Lo, Pak Mantum, sama Pak Ketum. Nah, tambah lagi personel BBC. Siapa dong kameranya? Ini baru datang ke saya belum kenalan. Namanya siapa? Namanya Reza. Namanya Reza, Facebooknya Friendly Cahaya Reza. Ini sepo ini. Ini yang bawa reksok ini kayak. Ini bukan sesepuh tapi tiang sepuh ya. Tiang listrik. Tiang sepuh. Ini kayaknya paham banget ini Pulau Gebang. Ini mungkin kalau komdan nanti harus pamit dulu, harus izin dulu sama Mas Freddy. Mas Freddy memang sehariannya di sini. Ya emang sehari-hari di sini di Pulau Gebang ini. Dulu nongkrong di Pulau Gadung terus di Rawamangun. Di sana di Gusur ya pindah ke sini. Cuman kan di sini tetap nggak terlalu bebas ya, tetap ada aturan-aturan tertentu. Bahasa kasarnya kita permisi lah sama ya, tuan rumah yang punya gitu, nggak sembarangan. Nah, ini kan terminal terpadu, terminal terbesar, tahu sendiri kan terminal contoh di Indonesia lah gitu. Boleh nongkrong, cuman asal ada kita sopan, jangan buang sampah sembarangan gitu mungkin. Ya tetap dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini kita pakai masker. Di Pulau Gebang rupanya ada hal yang baru Mas Freddy, kaitannya sama tiket pas. Oh iya. Bisa dikulik sedikit biar teman-teman yang mau ke Pulau Gebang biasanya kan beli tiket langsung naik bis. Nah sekarang ada yang baru nih di Pulau Gebang. Nanti Mas Freddy yang ceritakan. Untuk di Pulau Gebang sendiri sekarang kan menggunakan barcode gitu ya untuk naik ke atas menuju ke pemberangkatan. Lebih kepada ke agen-agennya aja sih. Maksudnya biasanya agennya yang langsung ngasih nih langsung beli tiket untuk bahasanya itu kita tuh tiket peron lah gitu. Kalau di terminal tuh langsung di tiket peron gitu kan. Ya nanti diarahkan juga sama agennya itu membeli tiket peronnya sekalian sebesar Rp500 kalau nggak salah itu. Ya nanti ketika masuk itu kita nyeken barcode-nya itu di pintu gate masuknya itu kita scan, jadi nanti pintunya langsung kebuka baru kita boleh naik ke atas gitu. Sekarang pakai QR code. Ya pakai QR code gitu, semacam kayak barcode gitulah kita gitu.
Enggak, pembayaran cash biasanya langsung sama tiket agennya, misalnya ditambahin agen gitu. Kalau yang di agen-agen gitu. Berlaku udah mulai kapan ya? Udah cukup lumayan juga sih, lama gitu. Emang dari dulu itu kan, dari semenjak bulan sebelum, kalau nggak salah itu sebelum puasa itu semenjak sebelum PSBB itu udah mulai ada barcode, scan barcode gitu. Itu deh. Ya, jadi teman-teman yang mampir main atau naik dari Pulau Gebang, karena sistemnya sudah baru, sekarang kita ada tiket peron yang QR code. Jadi setiap mau naik ke hanggar ini ya, penumpang, kita harus ke petugas untuk dapat tiket pasnya ya, betul, biar bisa naik. Jadi jangan kaget nanti. Nah, karena ini memang sistem dari terminal terpadu yang bisa dibilang terbesar ya, terbesar. Dan ya sebagai contoh lah gitu, jadi biar tertib gitu, nggak sembarangan orang bisa naik gitu. Kalau kita nggak ada tujuan ke atas ini kan, kalau nggak pemberangkatan nggak sembarangan orang bisa naik. Mungkin ya bisa dibilang orang-orang liar gitu, nggak apa ya, asal masuk lah gitu. Jadi orang yang benar-benar mempunyai tiket, seperti kita kayak di bandara kan hanya orang yang punya tiket gitu kalau kita mau boarding atau mau check in gitu kan, sama di sini gitu. Nah, sistem seperti itu. Ya, rupanya tadi Pak Mantum BMC juga kaget, udah lama gak main Pulau Gebang, tahu-tahu ada tiket bypass ke atas. Itu Pak Ketua itu. Nggak pulang ke Jepara, Pak? Oh enggak, ini cuma Ikutan kopdar, Pak? menjumpai aja nih. Tadi untuk yang tiket masuk itu sebenarnya dulu pakai peron. Bayar 500, kita dapat karcis, kasih ke petugas, tinggal naik. Kalau sekarang udah mengikuti perkembangan zaman, udah pakai barcode untuk buka gate-nya itu, baru kita bisa naik ke atas. Nah, ini berarti kalaupun bisa kopdar, kita harus pilih lokasi yang yang agak misah dari area utama ya. Ya ini Pak Jiko mau di kopdar mana ini? Biasanya kalau mau kopdar dulu kita izin dulu, ngajuin izin. Ntar dari pihak terminal sini ngasih tempatnya di mana. Gitu. Oke. Gitu. Boleh ya? Jadi sudah ada hubungan baik ya, karena ada Mas Redi di sini. Mas Reza aja, Pak. Mas Reza buat ngizinin tempatnya untuk. Jadi kalau kita biasanya kalau mau mengadakan kopdar itu biasanya kita mengajukan surat lah, permohonan mengadakan kegiatan di sini. Boleh ya? Boleh sih. Di sini di subnya itu welcome ke orangnya semua, menerima gitu kalau ada kegiatan baik. Kayak misalkan kita dulu sering kalau sebelum masa tahun kemarin kan bagi sahur, bagi-bagi takjil gitu ya. Kita diizinkan sama pihak di subnya. Yang penting kita mengajukan surat permohonan untuk melakukan kegiatan dulu gitu loh. Itu tadi informasi dari teman-teman BBC yang di sini. Salam hormat kami buat Pak Kepala UPTD ya. Ini Terminal Pulau Gebang. Mohon izin teman-teman kalau mau kopdar bisa nanti sebelumnya izin sama Bapak. Kira apa ya, tak kaya nggak udah dhuwur sok. Kanan terus pokoknya. Udah dhuwur sok. Ngomong kanan kiri prai kewok kiri ora apa. Serah terima tadi. Ya pertama kali malah sana aku. Iki lho sing len iki lho. Len iki mbo, tapi kan aku nggowo iki wis pertama, wis pikirane kae. Tapi aku ndelok Polres. Aku tak Polres Mas, aku sekolah aku ora play ulang, ngono ora oleh. Ya ora kon nggowo iki aku Polres lan. Bener iki playune Polres. Ora. Pas nom-nom bae bahasane jambul, anak sak nom-noman dia. Tapi baju ini narik aku terbang major ya. Kali ini pemberangkatan dari Pulau Gebang. Di malam hari ini kita akan berikan masker dari teman-teman BMC sama BBC. Ada Pak Ketum, Arif Masurip sama Mas Jiko.
Satu lagi buat emaknya dia berdua ya. Dua. Makasih Pak ya. Oke, jam 6:30 armada sudah datang. Kayaknya kita harus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dari BBC Semarang ini. Mas Diko, kita pamit. Ada Pak Arif, Mas Surip, Mantum, BMC. Terima kasih sudah menemani perjalanan sore hari ini. Jangan lupa mendukung vlog kami di BO Baju Channel dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jumpa lagi di vlog berikutnya. Oke, terima kasih. Setelah kita habis makan di rumah makan Taman Lestari, rest area Tol Cipali, walaupun sedikit ngantuk, nanti kita akan coba ngulak-ngulik sama driver kita, Pedi. Oke, kita ngobrol sambil menemani jalan. Yuk, ikut. Oke, setelah kita kenyang isi solar di Taman Lestari, KM 102 Cipali, kita lagi ngobrol ya. Sama driver salah satu kita ini masih bersama Pak Edi. Ya, halo Pak Edi, masih. Nah, ini melanjutkan dari yang pertama Mbak Juri. Oke Pak Edi, cara soal trayek dari Bejo yang angkatan 2 pukul 6 sore, respon penumpang ini gimana? Terutama penumpang yang sebelumnya juga ikut di sebelah. Yang dari sini Mas? Ya, yang dari Jepara. Malah pada seneng semua. Ya, mereka agak ya. Wah, lihat rumah makannya bisa pilih menunya. Iya, makanannya nyaman. Makannya juga nyaman di rumah makan Sampurna Mangkang. Menunya bisa pilih sendiri. Yang dikasih juga armada premium. Nah, kebetulan kita pakainya sekalian malam hari. Nah, ini kita sudah mulai jalan untuk lanjut perjalanan. Kira-kira nanti sampai Jepara jam Jam 2 ya? 2. Aduh, jam 2 men. Jadi kalau kemarin pengalaman kita mencoba trayek BBC 1 ini, start dari Jepara setengah 7 dari lepas garasi. Rupanya kita nyampe Jakarta pun masih nggak terlalu dini hari juga, masih subuh lah. Kurang lebih kemarin kalau kita masuk di terminal Tanjung Priok sekitar pukul 4, pukul 5. Itu berarti teman-teman penumpang yang memang jamnya mepet, nggak terlalu pengen buru-buru dari Jepara masuk Jakarta pun masih bisa untuk kejar kerja lah pagi, nggak terlalu kesiangan masuk Jakarta. Kalau sebelumnya udah pernah pegang apa Pak? Ya, megang umumnya bis itu Mersino. Mersino yang ini kalau baru. BJU ya Dragon ada juga. Bisa. Pernah? Pernah. Dragon berarti B26. 26 ya? 26. Dulu 26. Yang pertama 29 malah sama Logato. Kalau sama sekali ya gimana? Ya enak. Nah inilah, ya kita pernah tahu lah kalau Scania Cina itu bisa dikatakan juga tempat jadi idola teman-teman untuk pelari malam. Pak Edi masuk bisnis tahun berapa nih Pak Edi? 2011 kayaknya, kalau nggak 12, 2011, 2012? Iya. Itu waktu itu barengannya siapa? Nggak ada ya. Ada, lupa ya. Nggak ada barengannya Tapi saya. sebelumnya ada. Saya sendiri ya. Tapi sebelumnya dari PO mana? Waktu itu? Pariwisata. Pariwisatanya? Di Semarang. Ya. Oh, Semarangan. Nah, Semarang sama mana ya? Pati juga pernah ada Pati. Pati juga. Kalau bis malam? Bis malam belum pernah.
sama B8 malah. Jangan B8 ya? Masih pertama dulu. B8. Masih B8, masih bagus ya. RK. Nah, versi sekarang pegangnya sekali. Kenalin juga Pak Kernet yang sudah menemani saya 2 malam ini. Pak siapa Pak? Pak Budi. Terima kasih Pak juga. Saya sudah dikasih roti sama dikasih air mineral. Buat ganjel perut. Ini Pak Budi sudah berapa lama di Beju Pak? 5 tahun. 5 tahun Pak. Dulu bareng siapa? Kalau saya nggak ada barengan. Lupa. Iya. Udah ganti. Iya. Jadi mulai sama Pak Edi. Berangkat B38. Jadi kalau terus sampai sekarang ini. Ya, B68. Ya Kak Budi, kalau Iya. bicara suka dukanya dengan penumpang Beju gimana Pak? Sih nggak ada. Dulu itu waktu di Terminal Kudus, ya kan, transitnya terlalu lama. Oh ya, kalau dari sini ya. Penumpang kan. Tapi akhirnya kita ada solusi. Ya betul. Tapi selebihnya soal servis makan itu soalnya nggak masalah. Ya nggak masalah, nggak masalah. Baik-baik saja. Apalagi ini kalau kita ikut yang berangkatan jam malam, malah servisnya Penumpang. Jadi malam gimana? Penumpang ini? Nggak ada yang komplain sama sekali, nggak ada. Malah senang. Waktu di Terminal Jepara bisa sholat. Ya berangkat dari rumah, pemberangkatannya nggak keburu-buru. Iya. Ya buat para penonton yang mau nyobain, silakan langsung kontak agen-agen Anda di wilayah Jepara. Jadi kita nggak terlalu buru-buru kalau berangkat sore. Kalau angkatan kedua kan berangkatnya pukul 6 dari Terminal Jepara. Penumpang akan disuguhkan dengan menu yang ada di seperti divisi 2, yaitu personalized customization, yang tentunya kalian bisa pilih menu makanan sendiri, masih fresh, dan tentunya nggak terlalu kemalaman sih menurut saya, pas untuk jam makan malam. Silakan coba nanti. Saya muji ya, Bu. Motornya kalau gebang udah saya muji ya.